Mendengar ini, Desta langsung merasa sakit kepala. Dia hanya ingin meminta Hanta untuk memberitahu anak-anak keluarga Chu bahwa jalan menuju gunung sudah boleh dilewati. Lalu, mereka berdua pun bisa segera mendaki. Tetapi tanpa disangka, Hanta malah berkata seperti itu. Tadi otaknya tidak dapat berjalan tetapi sekarang dia dapat berpikir dengan sangat cepat. Desta tidak berharap bahwa anak-anak keluarga Chu ini mendengar perkataannya. Dia melihat sekelompok anak keluarga Chu menunjukkan kegembiraan mereka dan langsung mendaki gunung. Saudara, terima kasih atas nasihatmu. Awalnya kami sudah berniat untuk menyerah saja, tetapi ketika mendengar nasihatmu, kami langsung merasa bahwa kami harus naik ke atas gunung. Petik 2. Nah benar. Kalian harus melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Petik 2. Semuanya cepat mendaki, jangan biarkan keluarga inti merendahkan kita. Petik 2. Begitu mendengar perintah itu, semua orang yang masih ragu pun langsung bergegas mendaki gunung. Desta melihat jalan yang sempit itu tiba-tiba dipenuhi dengan orang. Dia sangat kesal dan hampir melemparkan Hanta ke laut. Orang ini tidak membuat kesuksesan, tapi malah membuat kegagalan. Mereka yang awalnya terburu-buru pun harus mengantri untuk naik ke gunung. Ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Setelah menunggu hampir 1 jam, Desta dan Hanta akhirnya melewati jalan sempit itu. Akhirnya kita telah melewatinya. Ayo cepat. Petik 2. Desta menghela nafas lega, lalu menepuk bahu Hanta dan berkata, Hanta menjulurkan lidahnya sambil menarik nafas. Pada saat yang sama, dia juga mengangguk dan dengan cepat mengikuti langkah Desta melangkah ke atas gunung. Jalanan di gunung sangat terjal. Orang-orang tanpa keahlian khusus bahkan tidak dapat berdiri diam, apalagi mendaki gunung. Ada beberapa orang yang terpeleset dan berguling menuruni gunung. Kepala mereka terbentur batu-batu tajam dan darah pun berceceran di mana-mana. Gambaran itu benar-benar sangat menyedihkan. Ketika melihat kejadian ini, yang lainnya pun langsung terdiam dan tidak berani bergerak lagi. Dan mereka memilih untuk menyerah. Hanya Desta dan Hanta yang tidak melihat ke bawah dari awal sampai akhir.
Kekuatan internal mereka mengalir ke dasar kaki dan mereka pun berlari ke atas gunung. Tuan muda, kita telah berjalan selama hampir 1 jam, kenapa kita baru mendaki sepertiga dari gunung ini? Petik 2. Setelah sekian lama, Hanta berhenti untuk mengambil nafas, lalu melihat ke bawah dan menemukan bahwa mereka baru saja mendaki sepertiga dari gunung tersebut. Dan ini benar-benar mengejutkannya. Namun Desta sangat tenang. Dia sudah mengamati ketinggian gunung tersebut sejak awal dan dia cukup puas dengan kecepatan mereka saat ini. Harus diketahui bahwa keluarga memberi mereka waktu setengah bulan. Oleh sebab itu, tidak akan mungkin mudah untuk mendaki gunung ini. Jangan mengeluh, hemat energimu dan terus mendaki. Petik 2. Kita tidak hanya harus mendaki dengan cepat, tetapi kita juga harus menyusul kelompok yang mendaki gunung terlebih dulu. Jika tidak, kita tidak akan sempat. Desta berkata dengan tenang. Baiklah. Petik 2. Hanta mengangguk, lalu berhenti berbicara dan bergegas berjalan ke depan. Mereka telah melewati 1 hari penuh. Ketika Hanta merasa kelelahan dan tidak bisa melanjutkannya lagi, mereka pun akhirnya tiba di sebuah platform di tengah gunung. Istirahatlah di sini selama 1 jam. Petik 2. Desta melihat sekeliling platform dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Hanta langsung berbaring tanpa memikirkan apa-apa sambil terengah-engah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari sisi platform. Mengapa hingga pada saat ini pun masih bisa bertemu dengan orang-orang tidak berguna itu di tempat ini? Petik 2. Siapa? Petik 2. Hanta berjuang untuk bangkit dan melihat ke arah suara itu berasal dengan waspada. Terdapat sebuah batu besar di depan posisi mereka sekarang, sehingga mereka tidak dapat melihat ada orang lain di tempat ini. Hanya terlihat sekelompok pria dan wanita muda yang dipimpin oleh seorang pria gagah berjalan keluar dari balik batu dan mendatangi Desta dan Hanta. Apakah mereka? Petik 2. Melihat sekelompok orang itu yang mendatangi mereka, Desta pun mengangkat alisnya dan merasa terkejut. Yang muncul di hadapan mereka sekarang adalah Bonta dan kelompoknya. Miftah tidak berada di dalam kelompok tersebut. Tidak tahu apakah dia telah dibuang ke laut untuk memberi makan hiu atau tidak. Tetapi Clarita dan lainnya yang sekelompok dengan Miftah sebelumnya telah menjadi bagian dari kelompok Bonta. Kak Bonta, mereka sangat harum, sepertinya ada harta karun langka di sana. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria yang berdiri di samping Bonta berkata dengan suara berbisik sambil memandang tas di belakang Desta dengan serakah. Meskipun suaranya sangat kecil, tetapi platform kosong, jadi semua orang dapat mendengarkan apa yang dia katakan. Bonta juga menyadari aroma yang kuat ini, jika tidak dia juga tidak akan mendatangi mereka. Dia melangkah maju dan berkata kepada Desta. Saya adalah Bonta dari keluarga bagian Chu. Jika aku tidak salah menebak, tasmu berisi barang berharga langka dari Pulau Star Sky. Petik 2. Jika memang iya, lalu kenapa?
Petik 2. Desta menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Kebetulan aku memiliki permintaan, bagaimana jika saudara menyerahkan beberapa barang berharga tersebut dan kita akan membayarnya dengan uang? Petik 2. Bonta mengedipkan matanya dan berkata, uang. Petik 2. Desta mencibir. Kita semua berasal dari keluarga Chu. Sekalipun hanya keluarga bagian, apakah ada keluarga yang berkekurangan? Kamu membahas bisnis dengan uang, apakah kamu sedang merendahkan keluarga Chu atau sedang merendahkan dirimu sendiri? Petik 2. Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi wajah Bonta langsung berubah menjadi buruk. Namun apa yang dikatakan Desta masuk akal sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, pria dengan tatapan serakah itu melangkah maju dan berkata dengan dingin. Bocah, kita berbicara padamu dengan cara yang baik tetapi kamu tidak mau mendengarkannya, apakah kamu ingin memaksa kami untuk bernegosiasi denganmu menggunakan cara lain? Petik 2. Cara lain apa yang kalian inginkan? Petik 2. Mendengar perkataannya, Desta merasa sangat konyol. Sekarang, wajahnya sangat kotor, jadi sangat wajar jika orang-orang ini tidak mengenalinya. Tetapi apakah mereka tidak memikirkan jika Desta tidak memiliki kemampuan yang cukup, bagaimana bisa dia mendapatkan begitu banyak barang berharga langka ini? Harus diketahui bahwa semua barang ini didapatkan Desta dan Hanta dari mulut binatang buas yang besar dan ganas. Dengan kemampuan Desta yang kuat saja telah hampir terjebak selama beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa semua barang yang ada di tas Desta telah menyaksikan perjuangannya dengan Hanta. Sekarang, orang-orang ini ingin membelinya hanya dengan sedikit uang. Merendahkan siapa? Melihat Desta yang tersenyum meremehkan, Bonta tahu bahwa tidak ada cara untuk bernegosiasi dengan baik lagi. Dia pun menunjukkan senyum menyeringai. Jika aku tahu bahwa kamu sangat tidak kooperatif, aku pun sangat malas untuk berpura-pura menjadi pria yang berbudi lagi. Aku lebih menyukai cara yang keras untuk menyelesaikan masalah. Petik 2. Begitu kata-kata itu terucap, dia langsung menghampiri Desta dan memukul kepala Desta dengan keras. Sebelum Desta bereaksi, Hanta yang berada di sisinya langsung memberinya pukulan yang sama juga. Bang! Terdengar suara pukulan yang keras. Mereka berdua melangkah mundur beberapa langkah dan kemudian berhenti. Bonta terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menandinginya. Benar-benar semakin menarik. 1. Hanta, percepat kecepatannya, waktu kita tidak begitu banyak. Desta mengerutkan kening sambil berkata dengan dingin. Desta telah menyia-nyiakan waktu hampir seminggu untuk mengumpulkan harta karun eksotis. Dibandingkan dengan sekelompok orang yang telah mendaki gunung, mereka tidak hanya kekurangan waktu, tetapi juga kurangnya pemahaman tentang keseluruhan ujian putaran kedua.
Jadi, Desta harus bekerja ekstra dan cepat untuk mengikuti perkembangan orang-orang itu. Hanta mengangguk dan berkata dengan suara yang serius. Baik Kak Desta, kalau begitu aku akan berusaha sekuat tenaga. Bonta dan yang lainnya tercengang, tidak menduga bahwa Hanta barusan tidak menggunakan semua kekuatannya. Tapi saat ini, Bonta tidak bisa mundur, jadi Bonta mendengus dingin dan berkata dengan jijik. Berpura-pura menakuti orang, dua pengemis tengik berani berpura-pura di depan kita, cari mati. Dengan teriakan keras, Bonta bergegas menuju ke arah Hanta, ingin menghajarnya lebih dulu. Kecepatannya begitu cepat, tanah yang diinjak kakinya retak dan puing-puing kerikil memercik. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang yang pisah keluarga itu mendesau, inilah kekuatan sejati Bonta, sebelumnya Bonta tidak memakai sekuat tenaganya. Saat mereka memandang Hanta dengan tatapan konyol dan menunggu kekalahannya, Hanta perlahan menutup matanya dan berdiri di tempat, tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang yang pisah keluarga itu bingung. Mereka sangat yakin bahwa di bawah serangan Bonta, pria bernama Hanta ini, jangankan untuk membalas, bahkan untuk menahan satu hantaman saja tidak akan mampu. Tidak diduga, Hanta saat ini malah menutup matanya, bukankah itu mati lebih cepat? Pria bodoh. Semua orang mencibir di dalam hati. Bonta juga merasa konyol. Tetapi Bonta tidak akan menjadi lembut karena Hanta menutup matanya. Dengan kecepatan lari yang cepat, Bonta menyerang belakang Hanta dan menghantam pukulannya ke punggung Hanta. Jika pukulan ini tidak dihindari, Hanta pasti akan terluka parah dan muntah darah. Ketika semua orang berpikir seperti itu, Hanta bergerak. Hanya melihat Hanta berbalik dengan ringan dan menangkap dengan 5 jarinya. Terdengar suara puff. Pukulan keras Bonta bagaikan memukul bola kapas, tidak ada efek sama sekali. Sebaliknya, Hanta memegangnya dengan erat membuat Bonta tidak bisa membebaskan diri. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bonta melototinya, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Sekelompok orang yang pisah keluarga itu semuanya tercengang. Tidak tahu apakah mata mereka salah melihat, barusan mereka tidak melihat Hanta melakukan gerakan apapun, bagaimana bisa langsung mematahkan serangan Bonta. Faktanya, mereka semua tidak tahu bahwa kekuatan Hanta dan Bonta seimbang dari awal. Hanya saja Hanta belum terbiasa dengan kekuatannya sendiri saat ini. Saat menutup matanya tadi, Hanta sedang mengumpulkan kekuatan internal di tubuhnya untuk melakukan siklus mingguan dan ingin mengendalikan kekuatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Untungnya, gerakan Bonta terlalu lambat. Saat kepalan tinjunya datang, Hanta telah menyelesaikan semuanya. Oh, tidak, kekuatanmu Hanya segini saja. Pada saat ini, Hanta melirik Bonta dengan jijik dan berkata sambil tersenyum menyeringai. Wajah Bonta memerah. Bonta meraung dan ingin menarik tangannya dari telapak tangan Hanta, tetapi malah menyadari bahwa tidak peduli sekuat apa dirinya mencoba, 5 jari Hanta seperti penjepit besi, tidak bisa bergerak. Kekuatan pria ini terlalu abnormal, kan?
Mata sekelompok orang yang pisah keluarga itu telah berubah, dan berkata dengan gemetar, "Hanta, berhenti bermain." Tepat ketika semua orang terkejut, Desta menjadi tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Main, tuan muda ini sedang bermain. Apakah sedang membuat lelucon untukku?" Ketika semua orang mendengarkan ini, mereka langsung menatap Desta dengan tatapan konyol. Mereka sudah mengerti. Sebenarnya Hanta sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi karena ingin berpura-pura, Hanta meminta pengemis lain untuk bekerja sama dengannya dan sengaja mengatakan perkataan ini. Tapi hanya itu saja, meskipun kekuatan Bonta tidak sekuat Hanta, Bonta juga sangat kuat dalam aspek lain, dan Bonta segera akan bang. Sebelum pikiran di benak semua orang muncul sepenuhnya, Hanta telah menendang perut Bonta dan menimbulkan suara yang suram. Kedua mata Bonta melotot, mulutnya terbuka lebar, dan air liurnya bercampur darah merah gelap terus mengalir dari sudut mulutnya dan menetes ke tanah. Kemudian Hanta melepaskan kepalan tangan Bonta dan Bonta jatuh lemas seperti tidak memiliki tulang. "Hehe, maafkan aku, Kak Desta, aku tidak terbiasa diriku yang begitu hebat, jadi aku bermain beberapa detik lagi." Di sisi lain, Hanta menendang Bonta untuk menyelesaikan masalah ini, tidaklah heran. Hanta hanya menggaruk kepalanya dan berkata kepada Desta dengan canggung. Dan pemandangan ini membuat sekelompok orang yang pisah keluarga di samping berdiri bodoh di sana, bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. "Ayo pergi, waktunya sangat mendesak." Desta berkata dengan pelan, kemudian menginjakkan tanah dan bergegas lari ke jalur pegunungan lagi. Hanta tidak berani menunda dan segera mengikuti, dan yang tersisa hanya sekelompok orang yang pisah keluarga itu berdiri dalam keadaan linglung. Orang itu siapa sebenarnya? Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mulai berbicara, tetapi tidak ada hasil yang seragam. Bukan karena Desta terlalu misterius, tetapi wajah Desta dan Hanta sangat kotor sehingga mereka tidak dikenal. Pada saat ini, seorang pria muda tiba-tiba berjalan keluar dari balik sebuah batu besar. Pria muda ini tampak polos dan pakaiannya bahkan lebih sederhana, sama sekali tidak seperti anggota keluarga Chu. Bagaimanapun, keluarga Chu adalah keluarga yang sangat tajir. Meskipun hanya sebuah cabang, tuan muda dan nona pasti berada dalam keluarga yang sangat kaya, tetapi pemuda di depannya ini tidak memiliki penampilan seperti orang kaya. Jangan-jangan dia bukan anggota keluarga Chu, tapi hanya pengikut dari tuan muda yang lain, kan? Ketika sekelompok orang yang pisah keluarga melihat pria itu, mereka mulai menebak, tetapi kemudian dengan cepat membantah pemikiran ini. Masih kata-kata yang sama, keluarga Chu sangat kaya, meskipun hanya pengikut, seharusnya tidak berpakaian begitu polos. Bahkan barusan, Desta dan Hanta yang dianggap sebagai pengemis oleh mereka. Selain wajah mereka yang kotor, setidaknya pakaian yang mereka kenakan adalah model custom handmade yang dibuat khusus oleh perancang busana internasional papan atas. "Teman, siapa kamu?"
Semua orang menarik pikiran mereka kembali dan seseorang dari mereka melangkah maju sambil bertanya. Pria sederhana itu meliriknya, mulutnya bergerak sedikit dan hanya muncul 3 kata, Rianta. Apa? Saat mereka mendengar nama ini, sekelompok orang yang pisah keluarga itu tercengang. Tapi kemudian, ekspresi mereka yang tercengang berubah menjadi kejutan dan kekaguman, sama fanatiknya seperti melihat bintang favorit. Tetapi sejauh ini, Rianta adalah satu-satunya orang pemisahan keluarga yang menyingkirkan anggota keluarga utama. Katanya, terakhir kali ada seseorang pemisahan keluarga juga melakukan langkah ini, harus dilacak kembali beberapa dekade yang lalu. Bisa dibilang bahwa Rianta adalah orang yang paling menonjol di antara anggota pemisahan keluarga. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Rianta akan muncul di depan mereka saat ini. Saudara Rianta, kamu sekarang ini. Ternyata seorang anggota keluarga pemisahan itu, sedikit tergagap dan bertanya dengan gugup. Rianta melirik ke arah Desta dan Hanta pergi, kemudian menyipitkan matanya, dan berkata dengan sangat singkat. Ikuti mereka. 2. Mereka. Semua orang tercengang, kemudian teringat dengan kedua pengemis tadi. Heh. Apa identitas? Kedua orang itu. Bahkan Rianta juga ingin mengikuti mereka. Mungkinkah mereka memiliki latar belakang yang besar? Dalam hati semua orang mulai menebak. Rianta tentu saja tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Rianta hanya tersenyum dengan jijik dan berkata dengan dingin. Sekelompok idiot, itu adalah Desta, tuan muda kedua. Desta. Mendengar nama ini, wajah semua orang kembali tercengang. Tidak diduga, orang yang mereka anggap sebagai pengemis dan yang ingin mereka rampok ternyata adalah keluarga utama tuan muda kedua, Desta. Perkembangan cerita ini terlalu berliku-liku, seharusnya tidak boleh seperti itu. Mana ada anggota dari keluarga utama yang membuat diri mereka sendiri begitu memalukan. Dan juga begitu lamban, bahkan lebih lamban dari orang-orang pemisahan keluarga ini. Hal ini tidak bisa menyalahkan penglihatan mereka kurang tajam. Tapi Rianta tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan mereka. Hanya melihat jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, orang itu langsung menghilang di tempat seperti hantu dan bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, setelah seharian mendaki, Desta dan Hanta akhirnya sampai di puncak gunung di pagi hari ketiga. Sekarang, hanya ada 3 hari tersisa sebelum akhir kompetisi putaran kedua. Tidak tahu apakah Rasta dan yang lainnya telah mendapatkan benda misterius itu. Selama pendakian, Desta juga sempat memikirkan apa yang ada di puncak gunung. Apakah akan ada kuil Bekasih, burung bangau asap hijau? Dalam novel online, bukankah para dewa pada umumnya tinggal di puncak gunung? Terutama gunung yang sangat tinggi ini, jika benar-benar ada dewa yang tinggal, maka Desta tidak heran. Namun,
Ketika mereka mencapai puncak gunung dan melihat pemandangan di depan mereka, meskipun keduanya telah memikirkan banyak gambaran di hati mereka sebelumnya, mereka benar-benar terkejut pada saat ini. Ini adalah sebuah medan perang. Bentangan luas tanpa batas di tanah penuh dengan bilah yang patah, baju besi pertempuran dari medan perang kuno. Tuan muda kedua, apakah kita sudah menyeberang? Hanta melihat segala sesuatu di depannya dengan rasa tidak percaya dan bertanya dengan senyum masam. Dalam kondisi ini, meskipun ada sekelompok kavaleri berbaju besi tiba-tiba bergegas keluar dari sisi yang berlawanan, juga tidak akan terkejut. Di tempat setinggi itu, ternyata ada sebuah medan perang kuno. Siapa yang akan percaya perkataan ini? Desta juga terdiam dan terus berpikir, akhirnya berjongkok di tanah dan menyentuh tanah di bawah kakinya. Setelah merenung beberapa saat, terlihat kilatan cahaya di matanya dan akhirnya menemukan alasan. Kita tidak menyeberang, di sini memang medan perang kuno, Desta berkata dengan ringan. Orang-orang ini benar-benar tidak ada kerjaan, harus mendaki begitu tinggi untuk pertempuran. Intinya kita bersusah payah kemari, mereka yang menunggang kuda perang, kendaraan pengepungan, dan sebagainya. Bagaimana cara mereka naik ke atas? Apakah mereka dulu sudah punya pesawat? Hanta bercanda. Desta meliriknya sambil menggelengkan kepala dan berkata, pikiranmu itu, kulihat kamu pasti tidak belajar geografi dengan baik saat sekolah menengah. Apakah kamu tidak tahu, dalam proses pergerakan kerak bumi, beberapa tempat yang semula cekungan akan tiba-tiba naik menjadi pegunungan. Apa? Hanta tercengang. Kemudian tiba-tiba menyadari. Tuan muda kedua. Maksud Anda, tempat ini dan pulau lainnya awalnya semua di bawah, tetapi gerakan kerak bumi menyebabkan munculnya gunung ini dan mengangkat sebidang medan perang kuno ini ke atas. Desta mengangguk, tapi kemudian berkata, Aku rasa tidak hanya itu. barusan aku melihat tanah di bawah kakiku ini memiliki komposisi yang mirip dengan tanah di darat. Bahkan ada beberapa benih di dalam tanah ini yang hanya dapat ditemukan di darat. Meskipun vegetasi di Pulau Starsky ini mirip dengan hutan hujan tropis, tetapi vegetasinya masih sangat baru dan tidak memiliki rasa sejarah sama sekali. Ini menunjukkan bahwa seluruh Pulau Starsky mungkin telah mengapung dari dasar laut. Adapun gunung di bawah kaki kita ini adalah tanah asli. Mendengar ini, meskipun Hanta tidak sepenuhnya memahaminya, tetapi sudah memahaminya secara garis besar. Haha, Desta memiliki otak yang bagus, ternyata bisa begitu cepat melihat hal-hal ini. Pada saat ini, tawa hangat yang akrab datang dari satu sisi. Desta menoleh dan melihat bahwa itu adalah kakak pertama, Rasta dan adik keempat, Arta. Keduanya jalan bersama ke arah Desta. Wanita berkimono itu masih mengikuti belakang Arta. Kakak pertama, adik keempat, kalian sudah lama datang. Desta bertanya sambil tersenyum. Iya. Sebaliknya mengapa kamu sangat lambat?
Jika kamu masih tidak naik ke atas, aku sudah akan curiga bahwa kamu telah dikubur oleh orang. Rasta melihat Desta dari atas ke bawah dan nada suaranya merendahkannya. Tapi segera, Rasta mencium aroma yang kuat. Tunggu, jangan-jangan alasan bocah ini begitu lambat karena pergi mencari wanita. Rasta bertanya dengan heran. Hanya kakak pertama yang sangat mengenalku. Desta terkekeh, kemudian meletakkan di tanah tas kain yang dia bawa dan membukanya, memperlihatkan sejumlah besar buah-buahan eksotis yang berwarna-warni dan aroma yang kaya. Wah, begitu banyak makanan lezat. Arta di samping tampak tercengang, air liurnya hampir menetes dari sudut mulutnya. Di hadapan saudara sekeluarganya, Desta tidak pelit, kemudian mengambil beberapa buah dan melemparkannya ke Rasta dan Arta. Kakek mengatakan kepada Desta bahwa persaingan adalah suasana yang diperlukan antara saudara, tetapi selain dari persaingan, seseorang juga harus memahami kerjasama dan saling menguntungkan. Jika tidak, meskipun akhirnya menonjol dari persaingan ahli waris dan menjadi patriark keluarga Chu berikutnya. Jika tidak bisa menjadi sandaran untuk orang banyak, maka akan sulit untuk menanggung seluruh anggota keluarga. Rasta dan Arta juga tidak segan, mengambil buah itu dan makan. Hanya dengan satu gigitan, jus buah yang kaya mengalir ke organ dalam mereka, membuat mereka memulihkan tenaga yang telah habis digunakan dalam beberapa hari terakhir ini. Keduanya segera menjadi sangat energi, lebih energi daripada saat mereka pertama kali berangkat. Pada saat ini, Desta melirik wanita di belakang Arta dan berpikir sejenak, lalu melemparkan buah berangan kuda padanya. Wanita berkimono itu jelas tidak menyangka bahwa dirinya juga mendapat bagian, seketika tertegun dan diam di tempat dengan wajah penuh kebingungan. Arta sedikit tersenyum dan berkata, "Ranti, makanlah, ini kebaikan dari kakak kedua, jadi tidak perlu menolak." Terima kasih tuan muda kedua." Menatap Desta dengan penuh rasa terima kasih, lalu memegang buah itu dengan kedua tangan dan memakannya dengan gigitan kecil. Desta melambaikan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak perlu bersikap segan. Matanya tidak buta. Meskipun wanita penunggu pulau bernama Ranti ini mengikuti Arta sebagai pengikut, tetapi sikap Arta terhadapnya sangat jelas. Dia adalah adik ipar yang baik, mana bisa memperlakukannya dengan tidak baik. "Oh ya, Desta?" Rasta makan 3 atau 4 buah berturut-turut. Setelah sendawa beberapa kali, Rasta menyeka sari buah dari sudut mulutnya dan berkata kepada Desta dengan tegas, "Kamu datang terlambat. Ada banyak hal yang tidak kamu pahami di medan perang kuno ini. Kami akan menceritakannya padamu." "Baik, kalau begitu aku akan merepotkanmu kakak pertama." Desta sangat senang dan berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini Desta sangat kekurangan informasi ini. Seseorang akan menjelaskan kepadanya, tentu saja itu sangat bagus. Melihat Rasta merenung sejenak dan setelah mengatur kata-kata, Rasta mulai berbicara. 3. Hampir sama dengan apa yang kamu sadari. Gunung ini awalnya adalah daratan, tetapi tidak tahu alasan kenapa, terbentuklah gunung saat ini dan Pulau Star Sky juga muncul dari dasar laut. Rasta berkata dengan suara yang serius. Dan di medan perang kuno ini, ada medan magnet yang sangat luar biasa. Kita masih lumayan baik berada di pinggiran. Begitu kita masuk jauh ke dalam, maka akan mempengaruhi gerakan kekuatan internal. Semakin ke dalam, semakin besar dampaknya.
Bahkan aku dan adik keempat menduga bahwa begitu mencapai pusat medan perang, takutnya kami akan sama seperti orang biasa. Begitu misterius. Desta mengangkat alisnya, dalam hatinya merasa terkejut, tetapi tidak berbicara dan terus mendengarkan. Sebelum kamu tiba, kami sudah menjelajah tempat ini. Medan magnet itu memengaruhi gerakan kekuatan internal kami, dan pada saat yang bersamaan juga menyebabkan banyak monster bermunculan di medan perang, Rasta berkata dengan nada berat. Monster apa? Desta tidak sabar dan bertanya. Prajurit kerangka. Prajurit kerangka? Desta tercengang, merasa sangat tidak bisa dipercaya. Desta bangkit dan berjalan beberapa langkah di tengah medan perang. Alhasil, sekelompok kerangka yang tampak biasa tiba-tiba berdiri tegak, menatap langsung ke arah Desta dengan tatapan kosong, lalu berteriak sambil menyerang ke arah Desta. Desta tidak ragu-ragu, dengan tendangan yang keras, Desta langsung menendang dan menghancurkan kerangka ini. Tetapi setelah itu, beberapa kerangka di dekatnya mulai bangkit dan bersiap menyerang Desta. Desta bergegas mundur dari medan perang dan kerangka itu hancur lagi, seolah-olah tidak pernah ada gerakan apapun. Melihat pemandangan ini, Rasta dan Arta tidak terkejut sama sekali, jelas mereka sudah mencobanya. Mata Rasta sedikit menyipit dan berkata dengan suara serius. Banyak tentara dan jenderal yang tewas di medan perang ini. Tulang mereka telah lama berubah menjadi tulang mati di bawah erosi selama bertahun-tahun, tetapi di bawah aksi medan magnet misterius itu, mereka hidup kembali. Selama kamu berjalan mendekati ke arah tengah, tentara kerangka akan terus muncul tanpa henti. Semakin dekat ke tengah, semakin banyak tentara kerangka akan muncul. Jadi, benda yang kita cari dalam uji coba ini berada di tengah medan perang, Desta dengan kilatan matanya berkata. Benar, kami juga menebaknya begitu. Arta mengangguk dan setuju. Lalu harus bagaimana? Semakin dekat ke posisi tengah, gerakan kekuatan internal kita semakin sulit bekerja. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani tentara kerangka itu? Hanta di samping merasa tertekan. Rasta terdiam sejenak, lalu mengambil sepotong buah dari tas Desta, kemudian menyeringai dan berkata, jangan khawatir, bukankah ini bisa menciptakan situasi baru yang baik? Apa maksudnya? Beberapa orang tertegun dan tidak mengerti apa maksud perkataan Rasta. Tapi setelah itu, Desta langsung bereaksi. Maksud kakak pertama, buah ini dapat meningkatkan efisiensi kekuatan internal dalam waktu singkat. Meskipun dipengaruhi oleh medan magnet, selama kita terus memakan buah ini, maka kemampuan kita selalu ada dan bisa melawan kerangka ini, kemudian mencapai lokasi tengah medan perang. Sekarang akhirnya aku mengerti mengapa putaran uji coba ini berlangsung selama 2 minggu. Rasta tersenyum pahit dan berkata, takutnya kakek sudah mengetahui hal ini sejak awal. Minggu pertama digunakan untuk mengumpulkan buah-buahan langka dan eksotis di pulau ini dan minggu kedua untuk datang ke sini dan mengambil benda-benda seperti itu. Pada akhirnya, kami melakukannya dengan baik, terburu-buru bergegas kemari, kemudian baru menyadari bahwa kami tidak berdaya. Saat ini jika kami turun ke bawah untuk mencari persediaan sudah pasti terlambat. Arta di samping juga mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Untungnya, kakak kedua cerdik dan menemukan begitu banyak buah. Jika tidak, kami pasti tidak akan bisa mendekati pusat. Desta tertawa, menggaruk rambutnya sambil berkata, kalian jangan memujiku. Aku hanya berpikir bahwa sayang ini jika tidak ada yang mengambilnya maka terlalu menyia-nyiakannya, jadi aku mengumpulkannya beberapa, tapi tidak menduga akan begitu berguna. Saat Desta hendak mengeluarkan beberapa kantong kain lagi dan membagi buah menjadi 3 bagian, Rasta menghentikannya. Ada apa, kakak pertama? Desta memandang Rasta dengan ekspresi bingung. Desta,
Jangan terburu-buru membaginya. Rasta menatapnya dan berkata dengan suara yang serius. Kamu harus berpikir jernih. Sekarang adalah babak kedua dari kompetisi pewaris. Menurut informasi yang telah aku kumpulkan, setelah babak ini selesai, maka akan langsung menentukan siapa kepala keluarga Chu berikutnya. Karena kamu telah mempertimbangkan dengan cukup teliti dan telah mendapatkan kunci untuk memasuki medan perang. Jika dilihat dari aspek ini, kamu bisa masuk sendirian untuk menemukan benda tersebut. Dan tidak perlu membagikan persediaan ini dengan kami. Jangan lupa, kami di sini adalah pesaing. Begitu kata-kata ini keluar, Desta dan Arta semuanya tercengang. Tetapi Arta merasa lega seketika dan mengangguk. Kakak kedua, kakak pertama benar. Sekarang kamu memiliki keuntungan. Ini adalah hasil perjuanganmu. Tidak ada alasan bagi kami untuk duduk dan menikmati hasilnya. Kamu tidak harus membagikannya pada kami. Mendengar perkataan mereka berdua, Desta juga mulai berpikir. Setelah beberapa saat, Desta mendorong tangan Rasta dan tetap memisahkan buah-buahan langka dan eksotis ini. Kalian berdua jangan berbasa-basi. Jika aku mengatakan bahwa aku akan membagikannya kepada kalian, maka aku akan membagikannya kepada kalian. Mengapa masih merasa segan kepadaku? Desta sambil tersenyum dan berkata, dan menurut kalian jika aku masuk sendirian, aku bisa berhasil mendapatkan benda tersebut? Tidak perlu membicarakan berapa banyak tentara kerangka yang ada lokasi tengah medan perang. Jika ada anggota pisah keluarga yang melakukan persiapan yang sama denganku, maka setelah aku masuk ke sana, satu sisi aku harus berurusan dengan tentara kerangka, di sisi lain aku juga harus menjaga mereka. Lalu aku akan melakukannya. Bukankah aku berada dalam situasi terjepit? Jadi jangan segan padaku. Ambil barangnya, kita 3 bersaudara akan masuk bersama. Saat kita melihat benda tersebut, maka kita masing-masing bisa bersaing menggunakan kemampuan sendiri. Bagaimana? Setelah mendengar kata-kata ini, Rasta dan Arta menunjukkan emosi terharu. Mereka tidak berbicara, tetapi diam-diam mengambil tas kain yang diserahkan Desta. Kalau begitu, ayo bersiap-siap dan berangkat. Waktu tinggal 2 hari lagi. Tidak ada yang tahu masalah apa yang akan dihadapi di tengah. Lagi pula, kita harus tinggal 1 hari untuk kembali ke dermaga, kalau tidak, kita tidak akan bisa naik perahu. Benar, semuanya segera bersiap. Sambil berkata, mereka bertiga mengikat tas kain ke ikat pinggang mereka dan hendak pergi. Sekelompok orang yang pisah keluarga, tiba-tiba berjalan keluar dari segala arah. Berhenti, 3 tuan muda keluarga utama, kami telah mendengar semua percakapan kalian, jangan bicara omong kosong, serahkan semua barangnya. Rianta, seorang anggota pemisahan keluarga yang terus mengikuti Desta dan Hanta dari belakang. Saat ini, Rianta membawa sekelompok orang yang pisah keluarga di belakangnya datang ke puncak gunung kali ini, seolah-olah ingin merebut buah-buahan langka dan eksotis itu dari tangan Desta 3 bersaudara. Desta tersenyum, melihat ke arah Rianta dan berkata, ternyata kamu adalah Rianta. Setelah mengikuti kami sepanjang jalan, aku pikir kamu akan melakukan sesuatu, ternyata hanya menguping pembicaraan kami. Jika kamu ingin mendengarkan, kamu bisa datang dan dengarkan dengan leluasa, kami tidak akan mengusirmu pergi. Setelah mendengar ini, raut wajah Rianta tiba-tiba menjadi suram. Rianta selalu sangat percaya diri dengan keterampilan pelacakannya. Dan bahkan untuk mencegah Desta dan Hanta menyadarinya, Rianta sengaja membuat jarak. Tetapi tidak disangka, Desta tetap mengetahui keberadaannya.